I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Prinsip dan konsep dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip akuntansi adalah pedoman dan tata cara pencatatan umum yang terbuka agar berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI pertama kali diterbitkan pada 1973, kemudian diubah pada 1984 yang dikenal dengan PAI 1984. Sekarang Indonesia tidak menggunakan PAI, tetapi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Prinsip akuntansi merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi dalam mengukur laporan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi. 1. Prinsip biaya histori atau historical cost principle. 2. Prinsip pengakuan pendapat atau revenue recognition principle. 3. Prinsip mempertemukan atau matching principle. 4. Prinsip konsistensi atau consistency principle. 5. Prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. 1. Prinsip biaya historis atau historical cost principle. Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi yang disebut prinsip biaya historis. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan, yaitu harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berkaitan dalam transaksi. Harga pertukaran ini dapat terjadi pada seluruh transaksi dengan pihak ekstern, baik yang menyangkut aktiva, utang, modal, atau lainnya. Biaya ini memiliki keunggulan yang penting, yaitu dapat diandalkan. 2. Prinsip pengakuan pendapat atau Revenue Recognition Principle. Prinsip pengakuan pendapatan mengacu pada aliran masuknya aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. 3. Prinsip mempertemukan atau matching principle. Prinsip mempertemukan artinya mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini dapat berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Salah satu akibat prinsip ini adalah digunakannya dasar waktu atau actual basis dalam perbedaan biaya. Yang keempat, prinsip konsistensi atau konsistensi principle. Prinsip ini digunakan agar laporan keuangan dapat dibandingkan setiap periodenya, serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh atau lengkap, full disclosure principle. Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dan saldo dari akun tertentu. Biasanya, keterangan tambahan atas informasi dalam laporan keuangan dibuat dalam bentuk catatan kaki, laporan keuangan, dan lampiran, antara lain sebagai berikut. 1. Standar akuntansi yang digunakan. 2. Perubahan-perubahan. 3. Adanya kemungkinan timbulnya laba rugi bersyarat. 4. Informasi modal perusahaan. 5. Kontrak-kontrak pembelian. 2. Konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi artinya asumsi dasar atau aturan baku yang menjadi basis atau landasan pelaporan informasi akuntansi. Konsep dasar akuntansi. Yang pertama yaitu konsep entitas bisnis atau entity theory. Yang kedua yaitu konsep pengukuran uang atau money measurement concept. Yang ketiga yaitu konsep kelangsungan usaha atau going concern.
Yang keempat yaitu konsep dua aspek akuntansi. Yang kelima yaitu konsep biaya. Yang keenam konsep periode akuntansi. Yang ketujuh konsep penandingan atau matching konsep. Kedelapan yaitu konsep upaya dan hasil, effort and accomplishment. A. Konsep entitas bisnis atau entity theory. Konsep entitas bisnis menyatakan perusahaan adalah suatu kesatuan ekonomi atau entitas yang berdiri sendiri atau terpisah baik dari pribadi pemilik perusahaan maupun dari kesatuan ekonomi yang lain. B. Konsep pengukuran uang, money measurement concept. Konsep ini menjelaskan bahwa uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat untuk pengukuran analisis akuntansi. Uang digunakan sebagai alat ukur agar penyajian akuntansi dapat disajikan sebagai bentuk informasi kuantitatif. Konsep kelangsungan usaha atau go and conquer. Konsep kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Dengan kata lain, perusahaan akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak untuk dilikuidasi dalam jangka pendek. Implikasinya, apabila terjadi kejadian luar biasa, laporan likuidasi untuk aset dan ekuitas berarti melanggar konsep ini. Konsep dua aspek akuntansi. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang telah dan sedang dikelolanya serta menyajikan sumber aset tersebut. Konsep ini didasarkan pada kaidah bahwa dalam setiap kegiatan bisnis, jumlah aset selalu sama atau seimbang dengan kewajiban ditambah modal. Konsep biaya. Perusahaan memiliki kepentingan untuk menentukan nilai jual agar diperoleh laba yang diinginkan. Menurut konsep ini, semua transaksi dicatat dalam buku akun senilai dengan harga pembelian. Konsep periode akuntansi. Konsep ini menyatakan bahwa akuntansi memperhitungkan laba dengan periode waktu sebagai takarannya dan bukan dari jumlah produk yang dijual. Konsep penandingan atau matching konsep. Konsep ini merupakan implikasi dari adanya konsep periode akuntansi. Penandingan atau matching dilakukan untuk menentukan laba suatu periode tersebut dibandingkan dengan biaya yang dianggap menciptakan pendapatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu konsep upaya dan hasil atau effort and accomplishments. Konsep ini berarti bahwa biaya dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan yang disebut pendapatan. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya.